Silakan Agung, 15 menit. Oke, baik Pak. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Dr. Nicholas Renaldo SM selaku pembimbing saya. Perkenalkan nama saya Agung Suranto dengan NIM 216120111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Baik, yang pertama ada latar belakang. PT Fibro Nusantara Indonesia bergerak di bidang spare part pabrik sawit, sudah berdiri kurang lebih 8 tahun dan memiliki pabrik produksi di Palas Pastoran, memiliki kantor di Jalan Riau. PT Fibro Nusantara Indonesia memiliki jumlah karyawan 100 karyawan. Selanjutnya adalah hasil survei kepuasan kerja karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Dari hasil 20 karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia yang menyatakan tidak setuju itu ada pada poin pertama, yaitu apakah Bapak Ibu merasa puas dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang mendapat nilai 18 atau 90%. Selanjutnya itu ada pada poin ketiga, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan promosi jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan mendapat nilai 17 atau 85%. Selanjutnya itu ada pada poin keempat, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan perlakuan pengawas atau atasan mendapat nilai 13 atau 65%. Sedangkan karyawan yang merasa setuju itu ada pada poin ke dua, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan? Itu mendapat nilai 16 atau 85%. Dan pada poin kelima, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan rekan kerja saat bekerja di perusahaan? Mendapat nilai 15 atau 75%. Dapat disimpulkan bahwasanya karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia tidak setuju dengan eh, pekerjaan yang dikerjakan sekarang, promosi jabatan yang ditawarkan, dan perlakuan pengawas atau atasan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti apakah gaya kepemimpinan, komunikasi, keselamatan, dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, keselamatan, dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Operasional tabel penelitian. Yang pertama, kepuasan kerja ada Avandi 2018, Gaya Kepemimpinan Yul 2015, Komunikasi Adi Wibowo dan Priyansa D.J 2020, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sumamur 2017. Kerangka pemikir. Gaya kepemimpinan X1, hipotesis satu positif berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Komunikasi X2, hipotesis 2 positif berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Keselamatan kesehatan kerja X3, hipotesis 3 positif, berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Metode penelitian, tempat penelitian karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia, Pekanbaru dari bulan September 2024, populasi dan sampel, seluruh karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia yang berjumlah 100 orang, jenis data dan sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan metode conveyor sampling. Baik, teknik analisis data ada uji normalitas, uji F-test, uji koefisien determinasi, uji regresi berganda, pengujian hipotesis atau uji T, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas, uji reliabilitas dan validitas. Baik, hasil uji validitas gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid karena seluruh pernyataan bernilai lebih besar atau sama dengan Airtable 0,1966. Hasil uji validitas komunikasi menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid karena nilai concrete item total correlation seluruh pertanyaan bernilai lebih besar atau sama dengan nilai Airtable 0,1966. Hasil uji validitas keselamatan dan kesehatan kerja.
menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid karena nilai konkret item total correlation seluruh pertanyaan bernilai lebih besar atau sama dengan nilai R-table 0,1966. Hasil uji reliabilitas. Dari tabel di atas, masing-masing variabel memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60, sehingga dapat dinyatakan semua variabel reliable dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji normalitas. Nilai Kolmogorov-Smirnov pada kepuasan kerja adalah 1,215 dan nilai signifikan Asian-SIG adalah 0,104 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikoloneritas. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa data peneliti mengalami multikoloneritas sehingga model regresi yang ada layak dipakai dalam memprediksi kepuasan kerja. Hasil uji heterokedastisitas. Dari hasil disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heterokedastisitas. Hal ini dikarenakan dari masing-masing variabel tidak signifikan atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil uji F. Nilai F untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah nilai F hitung 450,383 lebih besar dari F-table 2,467 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan jika secara simultan seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil uji koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi dipengaruhi nilai koefisien R square sebesar 0,932 atau 93,2%. Jadi kesimpulan besar pengaruh variabel gaya kepemimpinan, komunikasi, dan keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 0,932 atau 93,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 6,8% dipengaruhi variabel lain di luar model regresi. Hasil uji regresi linear berganda. Variabel gaya kepemimpinan 0,681 dapat disimpulkan bahwa positif dan signifikan. Sedangkan variabel komunikasi 0,316 positif dan signifikan. Variabel keselamatan kesehatan kerja 0,54 0,054 positif dan signifikan. Hasil uji hipotesis. Gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan hasil signifikan komunikasi terhadap kepuasan kerja nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari nilai alfa 0,05 berarti signifikan. Variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja nilai signifikan 0,012 sedangkan nilai alfa 0,05 yang berarti signifikan. Pembahasan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan, gaya kepemimpinan, komunikasi, dan keselamatan kesehatan kerja karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya perubahan kerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, komunikasi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jika gaya kepemimpinan, komunikasi, dan keselamatan kerja naik, maka kepuasan karyawan akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya, jika turun, maka kepuasan karyawan juga ikut menurun. Implikasi Untuk implikasi hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi manajemen PT Fibro Nusantara Indonesia untuk mengembangkan strategi peningkatan kepuasan kerja karyawan karena ditemukan bahwa gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk keterbatasan, penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT Fibro Nusantara Indonesia,
sehingga tidak dapat digunakan untuk perusahaan lain. Dan penelitian ini hanya berfokus pada variabel yang diteliti, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Untuk saran, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan referensi yang menjadi acuan dalam penelitian lain dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya tadi agak sedikit ragu satu hal ya. Bagian uji statistik coba ditampilkan. Agung tadi presentasi hampir 11 menit ya, nggak ada masalah. Cuman ini, hasil statistik tadi itu agak membingungkan. Saya khawatir besok jadi permasalahan. Untuk yang Uji hipotesis. ini ya, Pak. Iya, itu kenapa ya keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa signifikan dengan nilai T hitung seperti itu ya? Kayaknya salah nggak sih? Iya, nilai signifikannya kan masih lebih kecil dari nilai alfa, Pak, dari 0,05, makanya bisa dinyatakan signifikan, Pak. Betul. Biasanya kalau semakin kecil nilai signifikansi, maka akan semakin besar nilai T hitungnya. Nah, ini saya merasa aneh kenapa bisa angkanya seperti itu. Coba buka file skripsinya dulu, bagian lampiran hasil. Coba tampilkan itu. Sebentar, Pak. Ini, Pak. Ke lampirannya aja langsung. Coba naik sedikit. Saya mau lihat tabelnya. Tabel yang ini naikin sedikit. Saya mau lihat kepala tabelnya. Ini, Pak. Nah, nilai naik 0,0. Iya ya, TI-nya kecil, tapi kos signifikansinya bisa kecil juga. Coba hasil olahan data, ada nggak lampiran SPSS-nya di dalam skripsi ini? Ya, laptopnya di kantor, Pak, itu, Pak. Saya ngolahnya di laptop kantor, Pak.
Berarti saya buka email kamu bentar. Bentar ya, masih loading. Gini, saya sudah jelasin ya. Dia dikatakan signifikan itu kalau Iya di Pak. atas 1,96 nilai T hitungnya. Nah, Agung punya itu 0,509 kan jauh sekali dari 1,96. Jadi rasanya nggak mungkin bisa signifikannya 0,012. Kayaknya terlewat pas saya cek itu. Nggak terlalu cek kali. Oke, saya harus pastikan dulu. Jadi yang ini negatif Pak hasilnya jadinya kalau nilai seperti ini Pak. Maksudnya apa? Kalau nilainya kan tidak sampai 0, berapa tadi? 1 ya Pak. 1,96. Nah, itu berarti nggak positif Pak, itu negatif Pak. Atau gimana Pak? Tetap positif. Bentar ya. Kalau sambilan Zoom ini memang lelet laptop saya ini. Iya Pak. Oh iya ya, hasilnya kok bisa gini? Iya, yang kamu Yang di tampilin sekarang udah SPSS ya benar. Pak. Iya, udah benar Ini hasil yang kamu sesuai iya Pak. tampilkan. Bentar, kok bisa 0,509 itu signifikan ya? Nah, saya cek dulu di kalkulator. Jumlah variabel ada 4 ya? 4. Jumlah data berapa? Data yang mana Pak?
jumlah data yang Ah, diolah, jumlah sampel berapa? 100 Pak. Berarti 100 kurang 4, 96. Kalau saya hitung secara manual, hasilnya enggak kayak gitu. Beda dari yang punya SPSS ya Pak. Iya, tapi kok SPSS bisa gini ya hasilnya ya? Saya pun jadi ragu melihat angka seperti ini, kok bisa ya? Ini ketika diolah data, ada dimodifikasi di hasil atau enggak ya? Atau langsung Agung copy paste ke Word? Itu kemarin pindah ke Excel dulu Pak, baru dipindah ke sini Pak. Saya agak curiga ini karena nggak mungkin signifikansi dari keselamatan kesehatan kerja itu bisa 0,012. Dia nilai yang seharusnya berapa itu Pak? Seharusnya 0,612. 0,612. Harusnya 0,612 ya. Nah, di situ kan Itu yang harusnya ya 0,012. Pak. Apa mungkin salah 0 sama 6-nya itu? Ini yang saya masih bingung kan. Datanya ada. Data apa tuh Pak? Data data Excel yang mau diolah tuh masih ada simpan nggak? Ada Pak, cuma terkumpul satu file laptop kantor Pak. Jadi harus besok ke kantor ngambil dulu Pak. Oh, kamu tak pernah kirim data ke Karena saya saya ya? ngerjakan kemarin di kantor jam kerja Pak. Kamu ngolah data sendiri ya, bukan sama saya ya. Nanti saya nggak ada arsipnya Sendiri ini. Pak, kemarin dibantu kakak saya Kak, Pak. Saya baru sadar Ini juga, berarti baru kalau dirubah angkanya harus merubah semuanya ya Pak? kalau misalnya nih ngubah, berarti nanti harus ada pembahasan sedikit diubah yang variabel itu aja. Tapi bentar ya, bisa gantian saya yang share screen. Boleh Pak. Nih udah terlihat, ini punya Agung, datanya Terlihat Pak. seperti ini. Yang X1 betul, X2 betul, X3 betul. Tapi kalau kita pakai rumus, Iya, harusnya seperti ini hasilnya. 0,611 Kalau itu ya Pak. 12. ya, ini kan yang berdasarkan Agung, ini yang hitungan saya. Harusnya X1 tuh 0,000. Sama ya. Iya Pak. X2, rumusnya ini ya. Sama. Heeh. Yang X3 harusnya 0,612, bukan 0,012. Hmm. Agung udah print. Itu kalau saya rubah malam ini Pak, itu yang di bawahnya ikut dirubah juga Pak? Atau cuma ngubah angkanya aja Pak? Agung ubah angka, tapi nanti pembahasan bikin jadi tidak berpengaruh. Sempat nggak?
Saya usahakan sempat lah Pak. Udah print? Udah Pak, cuma iya udah ngeprint Pak. Tapi Sebentar. tidak apa-apa Pak, nanti saya umpama dirubah pun ngeprint yang di bagian dirubah ini aja Pak. Ya, dia sebenarnya Iya, kalau Agung bisa kerjakannya rapi, Agung nggak perlu print banyak. Cukup print pertama. Ntar saya tunjukin dulu. Pertama yang Agung ubah tuh nanti di bagian sini. Yang ini ya, ini saya kuningkan. Kemudian ini jadinya tidak signifikan ya. keterangannya berarti Kemudian dirubah juga dong Pak. apanya? Keterangannya dirubah juga. Iya, ubah. Ini juga diubah. Nah, jadi kalau yang bagian ini diubah, harusnya nanti pas Agung cetak Hmm? ulang nggak banyak berubah kan halamannya kan. Pastikan aja kalau Iya ini iya. 5 baris, Agung karang kalimat supaya ini tetap 5 baris maksud saya. Jadi kan nggak ganggu banyak. Oh gitu Pak. Iya iya. Terus sama di pembahasan yang ini. Nah, ini untung kayak gini posisinya kan. Kalau posisinya kayak Ada gini kan, spasi dia. mau nambah banyak pun nggak masalah, masih bisa. Nah, baru di sini cukup ubah di bagian sini. Nah, yang lainnya nggak ubah. Berarti yang saya kuningkan aja yang diubah aku. Nggak banyak kok. Boleh boleh Pak. Oke. Untung ketahuan sekarang kan. Kalau enggak kan bahaya kalau besok. Iya. Oke, tadi kan Agung sudah lihat ya saya dengan Silvana gimana tadi tanya jawabnya ya. Kurang Iya lebih Pak, seperti sudah Pak. itulah. Nah, sekarang Agung berarti fokus selesaikan dulu ya. Perbaiki dulu skripsinya. Secepat mungkin saya kirim ulang ke Bapak Pak. Ya, yang sudah saya kuningkan nanti ini saya kirim juga ke Agung. Boleh Pak, ya Pak. Oke, kita close dulu ya. Agung fokus ya ke sana dulu ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam.